Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Malimudo sekalian yang Malimudo hormati, Malimudo muliakan, Malimudo sayangi. Alhamdulillah hari ini bisa menyapa kembali sahabat-sahabat sekalian dan mohon maaf sebesar-besarnya Malimudo selama ini hilang dari peredaran, hilang dari dunia per-YouTubean ya. Mohon maaf kepada sahabat-sahabat sekalian karena ada hal-hal yang membuat Malimudo kemudian disibukkan dengan hal-hal tersebut sehingga akhirnya tidak sempat, hampir-hampir tidak ada waktu untuk menyapa sahabat-sahabat sekalian. Jadi Malimudo mohon maaf setulus hati kepada sahabat-sahabat sekalian. Semoga dimaafkan. Ya. Dan alhamdulillah Malimudo mohon doanya hari ini pembangunan Pondok Pesantren Nurun Nabi Al-Islami telah masuk pada tahap pembangunan yang kedua. Mohon doanya daripada sahabat-sahabat sekalian, semoga Allah lancarkan pembangunan pesantren kita ini ya, agar kedepannya bisa bermanfaat untuk masyarakat, bisa bermanfaat untuk generasi-generasi yang akan datang ya. Sahabat-sahabat Malimudo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini Malimudo rekam sekitar pukul 2 pagi ya. Jadi baru ini ada waktu untuk mengisi, dan ini sebenarnya dalam kondisi sangat mengantuk ya. Alhamdulillah ya, ditemani dengan secangkir kopi. Semoga kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan masalah pembatalan keberangkatan jamaah haji ke Tanah Suci oleh pemerintah kita yang kemarin sudah diputuskan oleh Kementerian Agama, yakni Gus Menteri Yakut Khalil Qaumas, karena masalah COVID-19 yang sampai saat sekarang ini masih ya, melanda begitu banyak negara, terlebih-lebih atau khususnya negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pastinya kita khawatir apabila kita memberangkatkan jamaah kita, kemudian ini akan menimbulkan mafsadat yang baru, baik di negara kita atau di negara Saudi sendiri. Dengan pembatalan ibadah haji ini, maka ada beberapa hal yang membuat miris Malimudo, di mana ada beberapa tokoh di antara kita yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat kemudian membuat hoax, membuat berita-berita bohong, di antaranya seperti Indonesia atau pemerintah sudah tidak punya uang untuk memberangkatkan jamaah haji karena uang yang didaftarkan untuk keberangkatan itu dipakai oleh pemerintah untuk membangun jalan, membangun infrastruktur dan lain sebagainya. Inilah hoax, inilah kabar-kabar bohong, berita-berita bohong yang disebarkan. Ya, sayang sekali yang disebarkan oleh orang-orang yang sudah memiliki nama di tengah-tengah masyarakat kita. Dan ini kemudian membuat sebagian masyarakat kita terpancing dengan apa yang disampaikan, dengan berita-berita bohong yang mereka sampaikan di media-media sosial
dan lain sebagainya. Karena inilah kemudian Menteri Agama yakni Gus Yakut Khalil Qaumas menantang siapa saja yang sudah mendaftarkan untuk keberangkatan ibadah haji, menantang siapa saja, monggo. Siapa saja ayo yang mau mengambil uang yang sudah dia daftarkan, ya silakan ambil. Ya dengan melengkapi syarat-syaratnya pasti ya. Ternyata ada sudah tadi Malim Mudo baca, ada sudah beberapa orang di beberapa provinsi kemudian menarik dana yang sudah dia setorkan untuk keberangkatan ibadah haji. Dan ini sayang sekali menurut Malim Mudo ya. Kenapa hal ini sangat disayangkan? Begini, ada satu riwayat di mana nanti di akhir zaman, di hari kiamat, ketika orang-orang dibangkitkan dari alam kuburnya, kemudian ada orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah tangan kanannya. Pastinya kalau sudah menerima buku catatan dari sebelah kanan, ini ada harapan baik, begitu ya. Ada harapan baik. Artinya ada harapan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menerima buku catatan amal dari sebelah tangan kanannya, kemudian dia melihat di dalam buku tersebut ada amal-amal yang menurut dia tidak pernah dia kerjakan, tidak pernah dia amalkan, tetapi tercatat di dalam buku tersebut. Seperti yang dia ingat, bahwa dia ketika hidup di dunia tidak pernah melaksanakan ibadah haji, tetapi ada catatan haji dalam buku tersebut. Dia tidak pernah bersedekah sebanyak ini kira-kira, tetapi ada catatan bahwa dia pernah sedekah sekian. Padahal ini tidak pernah dia kerjakan. Kemudian dia heran, bingung gitu ya. Kenapa amal yang tidak pernah kukerjakan, kenapa ada di buku catatan ini? Tetapi tidak mungkin kemudian Allah salah memberikan buku. Ya. Tidak mungkin kemudian malaikat salah mencatat. Ya. Tidak mungkin kemudian malaikat salah mencatat. Dia tidak pernah haji, kemudian sama malaikat dicatat haji. Kemudian di dalam keheranannya ini dia bertanya-tanya, betul nggak ini buku saya gitu? Betul nggak ini catatan amal saya? Saya nggak pernah melaksanakan hal ini gitu. Kemudian dalam keheranannya itu Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwa fulan benar bahwa itu adalah buku catatan amalmu. Ketika engkau kuberikan umur yang panjang di dunia, maka engkau selalu meniatkan di dalam hatimu. Jadi orang ini selalu berniat di dalam hatinya bahwa kalau aku punya biaya, kalau aku punya kemampuan, maka aku akan melaksanakan ibadah haji. Kalau aku punya uang, maka aku akan bersedekah. Kalau aku punya uang, maka aku akan berinfak dan lain sebagainya. Tetapi karena tidak adanya kemampuan ya, dalam realitanya, dalam kehidupannya, kemudian dia tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, akhirnya sampai wafatnya dia tidak pernah melaksanakan ibadah haji. Hanya saja Allah yang maha mengetahui, yang maha mendengar apa saja yang telah dia niatkan di dalam hatinya dengan tulus, dengan tekad yang kuat, kemudian Allah memberikan pahala haji kepada dia, walaupun belum pernah dia kerjakan, walaupun belum pernah dia laksanakan. Allah berikan dia pahala sedekah dan lain sebagainya daripada apa yang dia niatkan dengan tulus di dalam hatinya. Nah, dari riwayat ini kemudian kita bisa pahami bahwa ternyata
niat seorang mukmin, niat kita tentulah niat yang dibarengi dengan ketulusan, niat yang dibarengi dengan tekad yang kuat. Kemudian dengan niat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah mencatatnya dalam catatan amal kita, walaupun di akhir hayat kita tidak sempat atau tidak jadi untuk melaksanakan ibadah tersebut. Maka bisa saja ya, di antara kita yang telah memiliki kecukupan, kemudian kita mendaftarkan, tetapi karena kita harus menunggu dan karena adanya mafsadah, karena adanya virus atau wabah yang kemudian kita tidak jadi berangkat. Tetapi dengan niat itu, dengan tekad itu, kemudian bisa saja Allah Subhanahu wa taala kemudian telah mencatat kita atau telah mencatat di dalam buku amal kita bahwa kita salah satu daripada orang yang telah melaksanakan ibadah haji. Begitu juga dengan kita yang belum mendaftar, tetapi kita niatkan dalam hati kita dengan ketulusan, dengan tekad. Misalnya aku kutekadkanlah untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian disimpannya uang 1 bulan, ada 100.000 disimpannya untuk melaksanakan ibadah haji. Ternyata tidak cukup uang ini atau belum cukup uang ini dan belum waktunya, kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memanggil orang tersebut. Maka harapannya Allah telah memberikan dia catatan di dalam buku catatan amalnya bahwa dia sudah melaksanakan ibadah haji atau ibadah-ibadah yang lain yang telah ditekadkan, begitu ya. Maka dari sini kemudian tadi Malimudo menganggap sangat disayangkan bagi siapa saja yang telah mendaftar dan menyetorkan dana untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian dia tarik kembali, ya. Khawatirnya dengan menarik kembali uang tersebut menghilangkan niat yang ada di dalam hatinya, sehingga seharusnya sudah tercatat di dalam buku catatan amal, akhirnya tidak ada catatan bahwa kita termasuk orang yang sudah melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Dan aduh Malimudo ngantuk ya. Dan gini, Malimudo berharap kepada kita semuanya jangan mudahlah terpancing dengan berita-berita hoax. Artinya kita selidiki dulu, kita cari dulu beritanya yang benar, agar dengan ketenangan kita, tidak mudah emosi kita, kemudian kita tidak berbuat hal-hal yang seharusnya tidak kita buat. Ya, seperti tadi menarik dana haji yang sudah kita setor, yang menurut Malimudo nih, itu khawatirnya dengan menarik dana tersebut, maka kita tidak termasuk orang yang tercatat di dalam buku catatan amal ibadah orang yang melaksanakan ibadah haji. Jadi jangan mudah terpancing dengan berita-berita hoax ya. Sampai sini dulu. Nanti insya Allah kita sapa kembali. Mohon doanya sahabat-sahabat sekalian ya, semoga Allah SWT lancarkan segala urusan kita, dan Allah berikan kita kesehatan dan kelapangan waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.